Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati Allah, kita bisa bertemu di kesempatan ba'da subuh ini untuk sedikit mengkaji beberapa ilmu agama yang bisa menambah iman kita. Dan kita berharap benar-benar duduknya kita di masjid ini atau di mushola ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berada di depan antum ini mengisi kekosongan karena Ustadz Fadlan ada halangan untuk bisa hadir di majlis ini. Di sini para jamaah rahmatillah Allah, saya hendak membawakan sebuah kutaib atau kitab kecil atau buku kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Saya kira antum tidak asing dengan nama ini. Ya, beliau salah satu ulama yang sangat perhatian dengan umat Islam di Indonesia. Ya, sering beberapa kali datang ke Indonesia untuk menyampaikan ilmunya, baik dalam bentuk tabligh akbar atau daurah-daurah. Nah, salah satu tulisan beliau yang saya kira cukup simpel tidak tebal, yang saya harap cocok untuk mengisi kekosongan ini dan bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan yang sedikit, yaitu buku beliau yang berjudul Asyru Qawaid fil Istiqomah. Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah dalam keistiqomahan. Ya. Beliau banyak menulis buku-buku, ada yang berhubungan dengan akhlak, ada yang berhubungan dengan doa-doa, ya. Karena memang beliau memiliki background pendidikan atau takhusus atau spesialisasi dalam masalah akidah. Beliau S1-nya syariah, lalu S2 dan S3-nya ngambilnya akidah. Ya, beliau lulusan Universitas Islam di Madinah. Banyak karangan-karangan beliau. Saya sebutkan beberapa agar kita lebih mengenal tentang beliau. Beberapa karangan Syekh Abdul Razak adalah Fiqhu Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir-zikir. Lalu seperti buku Juhud Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di fi Takril Masail Aqidah. Ya, sepak terjang atau peran salah seorang ulama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam menetapkan masalah-masalah akidah, itu risalah magister beliau. Jadi beliau membaca buku-bukunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau pernah mendengar tafsir beliau, tafsir As-Sa'di, nah itu beliau pelajari buku-buku atau karangan-karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lalu diletakkan sisi-sisi akidahnya. Itu risalah atau tesis beliau di magister. Lalu risalah beliau atau disertasi beliau dalam doktoral membahas tentang ziyadatul iman wa nuqsanihi wa hukmil istisna fihi, tentang masalah tambah dan berkurangnya iman, yang itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya iman itu bisa tambah bisa berkurang. Nah, ini adalah permasalahan atau disertasi yang beliau tulis, ditulis oleh Syekh Abdul Razak, dan beberapa karangan-karangan yang masih banyak lagi dan tidak saya sebutkan di majelis ini. Nah, salah satunya buku ini, buku kecil ini, Asyru Qawaid fil Istiqomah. Taib.
kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, beliau mengawali bukunya dengan sebuah mukaddimah. Beliau mengatakan setelah mukaddimah pendek tadi, ya, alhamdulillah sampai akhir. Beliau mengatakan inna mawdu'a hadhihi risalah an istiqamah wa huwa mawdu' azim al-ahamiyah jalilul qadar wa haqiqun likulli wahidin minna an yu'na bihi wa an yu'tiyahu min ihtimam wa inayatihi. Qala Allah subhanahu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Beliau mengatakan bahwasanya judul dari buku kecil ini yaitu tentang istiqomah adalah judul atau hal yang penting untuk diperhatikan, ya. Dan kita sebagai kaum muslimin harusnya perhatian dalam masalah hal ini, ya. Dalam hal ini harus memberikan fokusnya. Lalu beliau membawakan ayat yaitu surah Al-Ahqaf dari 13 sampai 14 yang bunyinya innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhannya, sesembahannya adalah Allah, tsumastaqamu, lalu istiqomah. Nah, ini berhubungan dengan judul kita. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah penduduk surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Artinya beliau ingin menyampaikan, lihat, istiqomah itu menjadi salah satu resep orang yang ingin mendapatkan surga dan juga mendapatkan ketenangan jiwanya. Tadi kita mendengar di firman Allah barusan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya, apa formulanya, apa rumusnya? Harus innal ladzina qalu rabbunallah, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lalu apa? Tsumastaqamu, lalu istiqomah. Maka kalau kita lihat di masyarakat, mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita atau mungkin mengenai kita sendiri, saya muslim, ya, saya menyembah Allah, saya mengikuti Rasulullah, tetapi kenapa ya saya kadang-kadang bersedih, saya kadang-kadang gundah gulana. Kenapa? Nah, ini kita cek dengan ayat yang barusan kita baca. Sudahkah kita istiqomah? Sudahkah kita benar-benar berpegang teguh dengan agama kita? Karena kalau resepnya terpenuhi, maka Allah SWT tidak akan berbohong dengan janjinya. Ya, kalau orang sudah mantap Islamnya, istiqomah di atasnya, hidupnya harusnya bahagia. Kalau terjadi kebalikannya, maka kita harus cek apa yang salah dari pengamalan kita terhadap Islam itu sendiri. Lalu beliau membawakan ayat yang kedua, surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya, di situ Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahihi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya bahwasanya orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah lalu istiqomah, ya, beda ayat tetapi intinya sama. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat kepada mereka mengatakan janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu ketakutan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian itu dijanjikan dengannya. Dua ayat yang berbeda. Satunya surah Fussilat, satunya Al-Ahqaf. Tapi inti dari risalahnya, inti dari beritanya sama. Orang yang Islam, Muslim, lalu istiqomah, sedih, ya, ketakutan itu jauh dari mereka, dan apa? Dijanjikan surga. Resepnya itu menjadi orang Muslim, lalu istiqomah. Ya, istiqomah terus untuk menjalani keislamannya itu.
mulai dari dia mengatakan syahadat sampai nanti dia dicabut nyawanya, terus istiqomah pegang Islamnya itu. Yang telah melakukan atau konsekuensi istiqomah terhadap dua hal tersebut, keislamannya dan terus berada di atas Islamnya itu, mereka akan mendapatkan janji-janji Allah yang disebutkan dalam dua ayat tersebut. Fal istiqomatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa falahul abdi wa salahu amrihi kullih. Fa haqiqun bin nasi li nafsihi ar-raghib fi sa'adatiha an yu'na bil istiqamati adimal inaya ilman wa amalan wa thabatan ala dzalika ila al mamat mustamiddan al aun minallahi tabaraka wa ta'ala. Maka istiqomah itu, kata beliau, memiliki hasil bagi seorang hamba. Apa itu? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan keberuntungan seorang hamba dan lurusnya, baiknya urusannya, itu tergantung pada keistiqomahan seorang hamba. Maka fahaqiqun binnas li nafsi, maka orang yang benar-benar ingin kebaikan bagi dirinya dan pingin dirinya itu bahagia, harusnya perhatian dengan masalah istiqomah. Ini beliau dalam mukadimahnya menunjukkan kenapa sih saya bahas istiqomah buat kalian ini. Sebabnya beliau mengatakan, maka istiqomah itu harus diperhatikan dengan perhatian yang sangat dari segi pengilmuan, ini yang kita lakukan sekarang ini, pengamalan, nanti jenengan masing-masing yang mengamalkan, wasabatan ala dzalika ilal mamat, dan terus melakukan nama istiqomah itu sampai mati. Mustamid dan al-aun minallahi tabaraka wa ta'ala. Tapi jangan lupa, kita mau usaha bagaimana untuk istiqomah, kita tetap harus ingat istiqomah itu juga butuh bantuan Allah. Mau banyak belajarnya, mau jungkir balik dia beramal soleh, tapi kalau Allah tidak berikan taufik, maka terasa susah berat istiqomah itu. Beliau mengingatkan di sini, jangan lupa doa untuk diberikan istiqomah. Wa katsiran ma taridul as'ilah minan nas ala ahli ilm wa tullabihi wa du'ati ila Allah wal muslihina 'anil istiqamah wa an haqiqatiha wa 'anil umuril mu'ina 'ala tsabati 'ala siratil mustaqim ila ghairi dzalika minas su'alat allati taridu fi hadzal bab. Lalu beliau melanjutkan penjelasannya, dan banyak soal-soal yang bersumber dari masyarakat yang dilontarkan kepada para ulama atau para pelajar ilmu, tulabul ilm, atau para dai-dai, atau orang-orang yang ingin memperbaiki masyarakat, sering ditanya, gimana sih istiqomah, gimana caranya, apa langkah-langkahnya, apa hakikatnya, apa yang membantu saya itu biar bisa istiqomah. Lalu beliau mengatakan, waqad ra'aitu annahu minal mufid li nafsi wal ikhwani jam'a ba'dil qawaidil muhimmah al-jami'ah fi hadzal bab. Maka beliau mengatakan, karena banyaknya soal tentang istiqomah dan kebutuhan masyarakat untuk dijelaskan tentang istiqomah, beliau mengatakan, maka saya melihat penting untuk saya dan juga bagi saudara-saudara saya, sama muslim, saya harus kumpulkan bagi mereka beberapa qawaid yang berhubungan tentang istiqomah tersebut. Litakuna lana dhiya'an wa nibrasan ba'da mutala'ati li kalami ahli al-ilmi wa aqawilihim rahimahumullah ta'ala an istiqamah wa amma yata'allaqu biha wa sa'adkur fi hadhihi risalah ashra qawaid 'azimah fi bab al-istiqamah wa hiya qawaid muhimmah jadir bi kulli wahidin minna an yatanabbah laha. Maka beliau mengatakan, maka karena kebutuhan masyarakat dan tadi juga pentingnya istiqomah tentang sebagai sumber kebahagiaan dan sumber ketenangan jiwa, maka saya melihat saya akan mengumpulkan 10 kaidah yang berhubungan tentang istiqomah. Moga-moga bisa menjadi penerang bagi kita semua. Wa minallahi wahdahu astamidul aun wa astamnihu at-taufiq. Beliau berdoa semoga Allah memberikan saya taufik dan bantuan dalam menjelaskan tentang istiqomah. Taib. Dari mukadimah itu, para jamaah dirahmati Allah, kita bisa
memahami beberapa hal. Yang pertama, istiqomah itu penting karena sumber ketenangan hati. Orang kalau istiqomah tidak akan dijauhkan dari rasa takut-takut atau kesedihan. Lalu yang kedua, istiqomah itu adalah salah satu jalan mendapatkan surganya Allah. Ya, itu yang poin ingin digarisbawahi di sini. Maka kita sebutkan sekarang kaidah pertama. Ya, yang mau mencatat bisa digarisbawahi tentang kaidah-kaidahnya. Kaidah yang pertama, bahwasanya istiqomah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Artinya istiqomah itu 100% pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita turunannya orang mulia, turunannya para alim. Istiqomah itu adalah haknya Allah untuk diberikan kepada siapa yang Allah inginkan. Ya, pemberian dari Allah. Ini kaidah pertama yang beliau sebutkan di sini. Fa fi ayatin katsira min kitabillah subhanahu wa ta'ala yudhifullahu ila nafsihi al-hidayah ila siratil mustaqim wa annal amra kullahu biyadihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa biyadihi qulubal ibad faman syaa'a aqamah ala sirat wa man syaa'a azagha. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya di banyak ayat-ayat dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menisbatkan yang namanya hidayah kepada istiqomah itu kepada dirinya. Artinya yang bisa memberikan hidayah, yang memberikan istiqomahan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di dalam ayat-ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Wa anal amru kullu biyadihi. Semua urusan khususnya masalah hidayah atau tidak, istiqomah atau tidak, itu semua di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah berikan hidayah kepada seorang hamba. Kalau Allah berkehendak, akan Allah jadikan orang itu tersesat. Qala Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ya, intinya ada di ayat terakhir tadi, surah An-Nisa ayat 66 sampai 68. Yang artinya kalaupun mereka itu melakukan apa yang diperintahkan, maka hal itu akan menjadi lebih baik bagi mereka. Ya. Wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima, dan akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Walahadainahum siratan mustaqimah, dan kami akan berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ya, Allah yang memberikan. Ya, Allah memberikan hidayah keistiqomahan. Fal hidayatu ila sirat biyadillah. Maka hidayah kepada jalan yang lurus tersebut, jalan yang istiqomah itu ada di tangan Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 175. An-Nisa 175, Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan fadilahnya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan akan Allah tunjukkan mana sih jalan yang istiqomah. Ya, tapi hamba sendiri harus melakukan usaha juga. Kita lihat di ayat tadi, orang yang beriman dan berpegang teguh, maka setelah itu Allah berikan rentetan pertolongan untuk dia terus di atas jalan kebenaran. Diberikan rahmat, diberikan fadilah, diberikan hidayah untuk menuju di jalan yang lurus. Tapi hambanya sendiri juga harus usaha. Ya, jadi hambanya usaha, Allah terus diminta taufiknya. Seperti itu jalannya. Bukan tidak pernah belajar, tidak pernah beramal soleh, tapi bilang insya Allah saya istiqomah. Maka ini tidak sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Lalu di ayat lain, surah Yunus ayat 25, surah Yunus ayat 25, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah menyeru manusia kepada daris salam, ya,
wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Lihat, di situ ada kata-kata wa yahdi may yasha. Dan Allah memberikan hidayah kepada keistiqomahan, ya, ke jalan istiqomah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini tadi sesuai dengan kaidah kita. Istiqomah itu pemberian dari Allah. Ya. Manusia tidak bisa akon-akon, ya, atau mengaku-ngaku saya istiqomah. Saya dijamin pasti istiqomah, ikuti saya. Ya. Tanpa pemberian dari Allah. Nah, apalagi ada orang zaman sekarang mengatakan dirinya tidak akan pernah salah, maka ikuti saya. Jelas-jelas tidak sesuai dengan kaidah pertama ini. Istiqomah itu pemberian dari Allah. Ya, manusia tidak bisa, ya, memastikan dirinya tentang hal tersebut. Lalu ayat lain yang beliau bawakan, surah Al-An'am ayat 39. Walladzina kadzdzabu biayatina summun bukmun fid dhulumat may yasha illa yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu bisu dan tuli di dalam kegelapan. May yasha illa yudlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan dia berada di atas jalan yang istiqomah. Ini juga dalil, ya, istiqomah itu berhubungan dengan kehendak Allah. Artinya tadi mendukung kaidah pertama. Istiqomah adalah pemberian dari Allah, minnatun minallah. Lalu di ayat lain surah At-Takwir Allah berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah ia kecuali sebagai pengingat bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi orang-orang dari kalian yang ingin istiqomah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun fal hidayah biyadillah yamunnu biha ala may yasha'u min ibadi. Ayat-ayat yang barusan disebutkan itu semuanya inti dari pendalilannya adalah bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang menentukan siapa yang bisa istiqomah. Walihada kana min awwali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuh as-shadiq ila Allah fi talabiha li'annaha biyadihi. Ya, beliau menjelaskan lanjutan kaidah tadi. Maka dari kaidah pertama yang sangat penting dipahami oleh manusia tentang istiqomah ini adalah mereka harus menghadap menuju kepada Allah untuk mengemis keistiqomahan tadi. Itu jangan dibalik. Ya, menampakkan dirinya adalah pasti istiqomah, pasti dijamin lurusnya, pasti tidak akan goyang dalam kehidupannya. Kebalik. Karena istiqomah itu tidak bisa, ya, dipengaruhi oleh intervensi manusia. Artinya hanya haknya Allah saja memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka apa natijahnya? Apa hasilnya? Hasilnya orang itu kalau paham tentang kaidah pertama ini, dia langsung mengemis kepada Allah tentang istiqomah. Minta sama Allah hidayah. Ya, kita mau ngaji 5 kali sehari, tapi kalau tidak pernah, ya, merasa butuh kepada Allah, minta kepada Allah bahwasanya ya Allah istiqomah dan hidayah itu di tanganmu ya Allah, tolong berikan saya. Maka tadi ngajinya cuma formalitas. Ya, orang Yahudi di zamannya Rasulullah SAW membaca kitab, membaca lembaran-lembaran isinya ilmu, ya, yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan dijelaskan oleh ulama-ulama mereka. Saya tanya, prosentase yang masuk Islam lebih banyak orang Yahudi saat itu atau orang Arab yang notabene tidak banyak membaca? Orang Arab, karena Allah pilih mereka. Hatinya bersih, ya, tidak ada hasad kepada keturunan Bani Ismail, masuk ke Islam.
Orang ahlu kitab itu Yahudi atau Nasara lebih banyak bacanya daripada orang Arab kala itu. Tapi kalau kita persentase, sahabat ini banyaknya orang Yahudi, bekas orang Yahudi atau bekas orang Nasara? Jawabannya bukan dari keduanya. Justru orang Arab yang saat itu, ya kalau kita bandingkan ya dari segi membaca, tidak lebih banyak daripada bacanya orang ahlu kitab. Tapi Allah berikan taufik, hidayah, istiqomah tadi. Nah, ini bukti bahwasanya kaidah ini terjadi di sejarah. Ya, kita kan melihat loh, harusnya yang banyak baca, harusnya cepat dapat hidayah ya. Ya, itu pikiran kita manusia. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tertipu dengan banyaknya kita duduk di majelis ilmu. Ya, bergumul dengan orang. Betul. Ngaji yang banyak betul. Tapi tadi loh, rasa minta, rasa mengemis kepada Allah tentang istiqomah, tentang hidayah itu terus ada. Mulai kita belajar ilmu sampai nanti kita sudah mau mati atau sudah mati, ya kita harus terus mempertahankan rasa meminta, rasa mengemis kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya istiqomah, biar husnul khotimah, terus jalan kebenaran. Ya, ini yang ingin beliau sampaikan di kaidah yang pertama ini. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqim wa qad kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa hadha huwa sabat ala istiqamah. Ya, saat seorang itu tahu bahwasanya istiqamah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah yang dapat menunjuki seorang hamba kepada keistiqomahannya, maka kita lihat ya bagaimana Nabi Muhammad SAW banyak sekali berdoa dengan doa berikut ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa ini? Allah yang dimaksud. Ya, manusia lain masa bisa membolak-balik hati manusia yang lain, tapi Allah lah yang memegang hati-hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang ngomong siapa para jemaah? Rasulullah. Lah kita ini siapa? Ya, sekelas Rasulullah yang dijamin surga, yang diberikan kemaksuman, yang beliau adalah pemimpinnya umat manusia, ya, yang terbaik dari para nabi dan rasul. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah masih berdoa seperti ini. Nah, kita kok kadang-kadang kelalen ya, lupa. Hari ini kayaknya belum saya doa tsabit qalbi ala dinik gitu ya. Wis yakin saya sholat 5 kali kok. Insyaallah sudah tsabit Ustaz. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa yang barusan kita baca tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qalat Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, awa innal qulub la tataqallab? Qala na'am, ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabiillah fa in syaa Allah aqamah wa in syaa azaghah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa benar hati-hati ini akan terbolak-balik, berubah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, na'am, ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabiillah. Rasul mengatakan, iya benar, hati manusia itu berbolak-balik. Ma min khalqin, tidak ada seorang makhluk dari golongan Bani Adam kecuali hatinya itu berada di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa insya Allah, kalau Allah berkehendak, Allah tetapkan, kokohkan itu hati di atas kebenaran. Wa insya'a azagha, kalau Allah berkehendak, hatinya tadi jatuh ke kanan atau ke kiri. Hatinya berpindah. Harusnya kan kalau berada di atas titian yang benar tetap di situ. Tapi kalau Allah berkehendak, hatinya bisa ya tergelincir. Fal istiqamatu biyadillah, faman aradaha li nafsihi
falyatlubha minallah wal yulihha fi su'al wa qad jaa fi sahih Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anhuma annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail qalat idza qama minal lail iftataha salatahu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima talaftu fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya, istiqomah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin istiqomah, maka mintalah kepada yang memiliki hidayah istiqomah itu. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yulih fi su'al. Beliau mengatakan wal yulih fi su'al. Ngemislah dalam meminta hidayah kepada Allah. Jangan kau formalitas. Ya Allah, ihdina. Wis, pergi. Enggak fokus, enggak ngemis. Beliau mengatakan wal yulih, mengemis, minta. Tunjukkan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi sahih Muslim min hadis Aisyah, sudah disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis yang dibawakan Aisyah. Suatu ketika Aisyah pernah ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail. Ya, Aisyah istri Nabi ditanya, Rasulullah itu kalau sholat malam dibuka dengan doa apa? Ya, membuka sholat malamnya itu dengan apa? Ya, ini salah satu juga faedah para jamaah bahwasanya Rasulullah SAW punya istri dan istri beliau itu meriwayatkan hadis-hadis tentang amalan-amalan beliau di rumah. Nah, ini bukti bahwasanya para istri Rasulullah SAW memiliki peran menyampaikan agama juga. Apa yang tidak masuk radarnya sahabat itu kedetek dengan radarnya para istri-istri Rasulullah. Para sahabat mengabarkan saat Rasul di luar rumah, ya safarnya, peperangannya, ya cara akhlaknya saat berada di luar-luar, ya di tempat-tempat umum. Tapi saat di ruang rumah yang mengabarkan adalah istri-istri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah sholat malamnya, sholat sunnahnya, kan sholat sunnah kan di rumah. Ya kalau sholat wajib di luar, ya di masjid. Nah, yang mengabarkan amalan-amalan beliau yang di rumah itu istri-istri beliau. Makanya Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana Rasulullah sholat malamnya itu dibuka dengan apa? Maka Aisyah mengabarkan idza qama minal lail, bila mana Rasulullah SAW berdiri sholat malam, iftataha sholatahu, maka beliau buka sholatnya itu dengan doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Ya Allah, Tuhan Jibril dan Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahada, yang mengetahui ilmu yang gaib atau ilmu yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah yang memutuskan apa yang diperselisihkan hamba-hambamu. Ihdini lima tulifa fi, ya Allah, berikan aku hidayah kepada hal-hal yang manusia itu berbeda pendapat di dalamnya tentang masalah kebenaran. Berikanlah saya hidayah dengan izin-Mu ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan hidayah kepada jalan yang istiqomah bagi orang-orang yang kau kehendaki. Lihat bagaimana Rasulullah berdoa. Tadi kita dengar doanya, ya muqallibal qulub tsabit qulubana adini. Salat malam pun Rasulullah juga doa yang memiliki kandungan yang sama, yaitu meminta keistiqomahan. Saya ulangi lagi para jamaah, ini yang minta Rasulullah. Ya orang yang sudah dijamin lurusnya ya agamanya, yang menjadi panutan kita,
masih mencontohkan kepada umatnya tentang pentingnya berdoa minta keistiqomahan. Dan di sini beliau mengajarkan kepada umatnya juga berdoa dengan menyebutkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dipuji Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku. Ya, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi. Ini juga berupa adab dalam berdoa. Ya, kita punya hajat. Apa hajatnya? Ya Allah, berikan saya istiqomah. Tetapi Rasul juga mengajarkan adab dalam berdoa. Dengan apa? Dengan mengawet pujian-pujian kepada Allah. Ya, tadi di doa pertama Rasulullah mengatakan ya muqallibal qulub. Ya. Rasulullah memuji Allah SWT dengan mengatakan wahai yang membolak-balikkan hati. Ini pujian kepada Allah SWT. Ya. Juga di hadis yang ini, nah, disebutkan bahwasanya pujian-pujiannya adalah Allah SWT yang merupakan Tuhan dari Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui ilmu yang nampak atau tidak nampak, yang menengahi, yang memutuskan hukum yang benar di antara para hamba-hambanya. Nah, ini semua adalah muqaddimah atau ada dalam berdoa, itu memuji Allah. Lalu setelah itu sebutkan hajat kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Lalu beliau melanjutkan fahadza kana alaihi salatu wassalam yaquluhu kulla lailatin fi iftitahi li salatil lail innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Walamma kana hadzal matlab ay su'al Allah taala al-hidayah a'dhamu ma talib wa ajallaha aujaba Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi an yas'aluhu hidayah ila siratil mustaqim marrat mutakarrira fil yaumi wal laila wa dzalika fi suratil Fatihah. Ya, setelah tadi disebutkan doa-doa tentang meminta keistiqomahan, beliau juga menyebutkan bahkan ya di solat-solat yang wajib, yang itu doa minta hidayah, keistiqomahan itu termaktub di dalam surah Al-Fatihah. Ya, artinya para jamaah, Rasulullah itu menyontohkan Anda meminta keistiqomahan itu baik di amalan-amalan yang wajib atau sifatnya doa-doa yang sunnah. Itu terus minta kepada Allah istiqomah. Ya, di surah Al-Fatihah jelas kita sering mengulang-ulangnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Qala ba'du ahli ilm yang bagi an yunabba al-awam ila anna hadha du'a fa indama taqul ihdinas siratal mustaqim anta tad'u Allah bihadhihi ad-da'wah allati awjabaha Allah 'alaika 17 marrah fil yaumi wa laila bi adadi rakaat salati al-maktubah. Beliau mengatakan doa ihdinas siratal mustaqim dikatakan para ahli ilmu mengatakan masyarakat perlu diingatkan lagi dan lagi tentang kandungan Al-Fatihah ini, tentang kandungan ihdinas siratal mustaqim, bahwasanya ini bukan formalitas yang pokoknya kalau sholat dibaca. Ya, sadar atau nggak sadar, ngelamun atau nggak ngelamun. Ya, ini perlu diingatkan masyarakat. Kita berkali-kali membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat kita harus menghadirkan niat, menghadirkan khusyuk, menghadirkan fokus. Ini sedang minta sama Allah ini hidayah. Ya, bukan lepas wajib gitu ya. Pokoknya sholat, bismillah, sampai akhir udah salam selesai. Nggak seperti itu. Tetapi saat kita masuk ke dalam sholat, salah satu sesi dalam sholat itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Kita hadirkan niat kita hadirkan rasa meminta kita kepada Allah. Ya Allah, hidayah saya. Ya, seperti itu. Walihada yanbaghi al-muslim an yastashir anna hadha du'a. Wa qad qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah ta'ammaltu anfa du'a fa idza huwa su'alul aun ala mardatihi thumma ra'aitu fil Fatihah
fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala umiral abdu bidawami du'a illa subhana bil hidayah ila al istiqamah. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk merasakan pentingnya doa tersebut, yaitu doa di dalam Al-Fatihah tadi. Dan beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah, ta'amaltu anfa doa. Saya itu melihat, ya, mentelaah apa sih doa yang paling bermanfaat, yang paling banyak faedahnya bagi manusia tersebut. Fa idza huwa su'alul aun ala mardatihi. Tsumma ra'aitu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ternyata doa yang paling bermanfaat bagi manusia itu saya dapati di surah Al-Fatihah, di firman Allah atau di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang ada kata-kata hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan agar bisa istiqomah terus menyembahmu. Nah, ini hasil pengamatan Ibnu Taimiyah dalam doa-doa. Beliau dapati bahwasanya doa yang sangat membantu hamba tersebut itu adalah doa di Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya menyembah kepadamu. Saya juga minta tolong ini biar bisa menyembahmu. Ya, betapa banyak para jamaah orang-orang yang ingin menyembah Allah, tapi ya caranya ya dalam menyembah Allah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan tanya sama orang-orang non muslim, orang-orang kafir, kamu pingin enggak ya mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita enggak nyebut Allah misalnya, Tuhan, pokoknya sesuatu yang disembah. Oh iya saya mau. Tapi enggak tahu caranya. Nyembah berhala, masang sajen. Karena enggak tahu jalannya. Keinginannya ada untuk menyembah kepada zat yang maha tinggi, tapi tidak tahu caranya. Maka meminta tolong kepada Allah, meminta hidayah, meminta jalan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya jalan untuk menyembahmu, ya, untuk mendekatkan diri saya kepadamu. Itu penting, ya. Karena dia tadi banyak orang yang ingin mendekat kepada Allah, cuma tidak bisa mendekat kepada Allah. Ya, saya teringat dengan perkataan Syekh Utsaimin saat menjelaskan tentang masalah mahabbah, tentang masalah mencintai Allah. Beliau mengatakan perkataan yang saya kira itu ngena buat saya. Beliau mengatakan perihalnya atau yang penting, al-muhim, yang paling penting itu bukan Anda mencintai Allah dalam artian seperti ini, mengaku-ngaku ya saya cinta Allah. Tapi yang lebih penting dari itu, Anda yakin Allah itu mencintai Anda balik, gitu loh. Kalau cuma ngaku-ngaku, iya saya cinta Allah, ditanya, Pak, kira-kira Allah itu nyintai sampean atau tidak? Gimana taunya? Kalau kita menjalankan agama ini sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, itulah nanti Allah akan mencintai kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Nah, ini kayak kata-kata yang menurut saya kena banget buat saya. Bukan usah Anda ngaku-ngaku mencintai Allah. Allah mencintai Anda enggak, gitu loh. Kalau ngaku doang, ya dari zaman dahulu, ya, orang-orang ahlu kitab mengaku-ngaku dicintai oleh Allah. Ya. Kami ini adalah anak-anaknya Allah semua. Maksudnya dekat banget sama Allah. Dan orang-orang dicintai oleh Allah. Ya, falima yu'adzibukum bidunubikum. Lalu kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian kalau kalian benar-benar dicintai? Apakah ada orang ya memasukkan neraka orang-orang yang dia cintai? Tidak. Kalau Allah mencintai seorang hamba, di mana diletakkannya? Di surga. Lalu kok diletakkan di neraka? Kenapa? Berarti satu pihak aja. Anda mengaku mencintai Allah, tapi Allah nggak mencintai Anda. Nah ini loh. Itu yang kalimat yang saya ingat dari perkataan Syekh Utsaimin. Fa anta matlubun minka
antu dawim ala hadha doa Allah al-hidayah istiqamah wa huwa mawjudun fi suratil Fatihah. Lalu beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, maka Anda diminta ya, atau punya kewajiban untuk terus istiqomah, untuk terus berdoa dengan doa yang tadi sudah disematkan di dalam Al-Fatihah, untuk selalu diulang dan diulang sambil ada niatnya, bukan formalitas dibaca tapi kayak baca mantra, tidak ada rasanya dalam hati. Harus menghadirkan niat, ya, menghadirkan khusyuk di dalam hati. Bahwasanya saat Anda doa ihdinas shiratal mustaqim, itu benar-benar Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah idza qara'a qaulallah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu qala Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ini ya, salah satu bukti pengamalan tentang menghadirkan rasa mengemis hidayah dan mengemis istiqomah kepada Allah, perkataan Hasan Al-Basri. Dikatakan bahwasanya beliau Hasan Al-Basri saat membaca firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ayat yang tadi kita baca, ya, beliau mengatakan atau berucap setelah tadi membaca ayat Quran tadi, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka rizkikanlah, karuniakanlah kepada kami istiqomah. Nah ini ulama, ya, Hasan Al-Basri, ulama yang tersohor, mencontohkan beliau saat baca Quran para jamaah, nggak baca gitu aja sampai akhir, tidak ada tadaburnya. Tapi beliau lihat saat melewati ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang arti ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, ya, lalu beristiqomah, langsung Hasan Al-Basri berdoa bagi dirinya, ya, Allahumma anta rabbana, ya Allah Engkaulah Tuhan kami, farzuqna, karuniakanlah kepada kami istiqomah. Selevel ulama pun juga masih berdoa. Ulama terkenal, ulama tersohor, siapa yang tidak kenal Hasan Al-Basri? Tapi lihat, saat beliau membaca ayat Al-Quran yang berhubungan tentang istiqomah, dia langsung ingat, oh iya, minta istiqomah sama Allah, langsung. Ya, ini makanya diriwayatkan tentang perkataan beliau saat usai membaca tadi firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini masih ada waktunya ya? Baik. Takutnya kelewatan. Sebentar. Baik. Maka itu para jamaah kaidah yang pertama. Bahwasanya apa tadi kaidah pertama? Masih ingat? Atau ikut hanyut dalam perkataan saya, udah lupa yang kaidah yang pertama, bahwasanya istiqomah itu pemberian Allah. Apa hasilnya? Kalau tahu itu pemberian Allah, ya, maka mintalah kepada Allah. Ya, menghadap kepada Allah, minta, mengemis untuk diberikan hidayah. Di dalam doa Rasulullah ya muqallibal qulub, ya, di dalam doa Rasulullah saat sholat malam, ihdini fi makhtalafat, lafadznya apa tadi? Ya, ihdini li makhtalafat fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nah, termasuk yang paling gampang kalau enggak hafal tadi yang ya muqallibal qulub atau yang tadi ihdini fi makhtalafat fihi minal haqqi biiznik, yang paling gampang di soal Fatihah. Seperti kita baca. Tinggal apa para jemaah? Hadirkan niatnya, hadirkan khusyuknya, hadirkan merasakan bahwasanya diri sedang mengemis kepada Allah. Nah, ini beliau sudah memberikan banyak langkah-langkah ya, yaitu meminta keistiqomahan. Maka kaidah yang kedua para jamaah dirahmati Allah, bahwasanya hakikat dari keistiqomahan itu adalah terus menerus berada di jalan atau manhaj yang lurus, ya, agama yang lurus. Itu bentuk Anda mencari istiqomah. Setelah tadi berdoa, meminta, memahami bahwasanya istiqomah hanya dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Apa kaidah yang kedua? Teruslah
menjalani jalan yang benar. Tentu jalan yang benar terjal, tidak mudah. Ya, yang menjalankan sunnah di zaman sekarang jauh lebih sedikit daripada yang tidak menjalankan sunnah. Muslim saja yang beragama Islam itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang kafir, masih banyak orang kafir. Ya, yang sudah alhamdulillah masuk kepada agama Islam, yang perhatian ke sunnah jauh lebih sedikit. Nah, maka di sini beliau mengatakan hakikat keistiqomahan itu kita terus menerus di atas manhaj yang benar, jalan yang benar, agamanya Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah. Itu hakikat dari keistiqomahan itu sendiri. Ya. Beliau mengatakan wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuquf ala nuquli mubarakah anis sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan fi bayani ma'naha wa tawdih haqiqatiha. Beliau mengatakan dan kita mengumpulkan beberapa perkataan para ulama dari mulai zaman para sahabat dan yang setelahnya tabi'in sampai yang setelahnya tentang makna istiqomah itu. Nah ini para jamaah, termasuk objektivitas para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, lalu mengintisarikan pemahaman yang benar. Bukan berpemahaman dulu lalu dicari-carikan potongan-potongan dalilnya. Ya, beliau menunjukkan ini loh perkataan-perkataan para ulama dari mulai zaman sahabat tentang apa sih istiqomah, apa hakikatnya. Ya, nanti baru beliau belikan ikhtisarnya. Qala Siddiq al-Ummah, qala Siddiqul Ummah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi tafsiri qouli ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Nah, kita pergi ke perkataan yang pertama. Berkata Abu Bakar As-Siddiq tentang tafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang mengatakan kami ada Tuhan kami adalah Allah lalu istiqomah. Abu Bakar Siddiq mengatakan mereka yang dimaksud di ayat itu adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka kita dapatkan satu ilmu tentang apa sih hakikat istiqomah, apa? Tauhid. Orang mau ngaku-ngaku saya istiqomah, insya Allah saya istiqomah, tapi masih pergi ke kuburan, menyembah kuburan, minta hajat-hajatnya kepada kuburan, atau pohon keramat, atau jimat, atau keris. Kira-kira istiqomah atau tidak? Tidak. Tafsiran siapa? Oh, tafsiran Ustadz Antum mungkin. Duh, Abu Bakar Siddiq yang jujur dikatakan As-Siddiq, ya, mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Yang dimaksud dengan ayat tadi yang ada istiqomahnya tadi siapa? Orang-orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Taib. Ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.